Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Organisasi Massa Pemuda Pancasila mendistribusikan 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Program nasional itu mulai digerakkan di Samarinda, di mana pada tahap perdana dibagikan sebanyak 200 lembar untuk masjid dan musola serta pesantren. Berikut informasinya. Bagi kalangan kader pemuda Pancasila, kalimat ini sudah akrab di telinga. Lebih baik haram jadah ke sajadah daripada dari sajadah menjadi haram jadah. Begitulah pemuda Pancasila, organisasi massa cukup tua di negeri ini. Rabu tadi sejumlah pengurus pemuda Pancasila Kaltim turun membagi 200 sajadah ke musola, masjid, dan juga pesantren di kota Samarinda. Program bagi-bagi sajadah ke tempat-tempat ibadah guna mendukung program nasional organisasi itu yang mencanangkan pembagian 1 juta sajadah di seluruh Indonesia. Kegiatan di kota Samarinda dilakukan jajaran Ketua Juhairi Iwan, Fauji Bahtar, dan Ketua Komando Inti, Mahatidana Manggata Simanjuntak. Tugaskan untuk mendistribusikan untuk tahap pertama ini sebanyak 200-300 lembar kepada 10 dan 15 masjid, musola, serta pesantren. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini apakah nanti kita bagi, apakah nanti kita bersama-sama, tapi yang penting tolong didokumentasikan dan selambat-lambatnya sore atau malam itu sudah. Sejumlah musola didatangi dan dibagikan sajadah. Di antaranya Masjid Al-Rashid, Jalan Imam Bonjol, Masjid Baitussalam Korem 091 ASN, Masjid Polresta Samarinda, dan Musola Polsek Samarinda. Juga pesantren Nabil Husain dan Panti Asuhan Al-Huda. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Rashid, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan Samarinda, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepedulian pemuda Pancasila wilayah Kalimantan Timur. Ini adalah merupakan wujud wujud kepedulian pemuda Pancasila kepada warga masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pengurus-pengurus masjid yang ada di wilayah Samarinda. Terima kasih kami atas bantuannya. Oke, makasih. Kapten Fikri, Kabintal Korem, sekaligus ketua di Masjid Baitussalam Korem ini, dan pasti kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bisa kami manfaatkan kegiatan ibadah prajurit Korem dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baik. Ketua BPPP MPW Pemuda Pancasila Kaltim mengatakan, setelah pembagian tahap perdana di kota Samarinda, rencananya akan dilanjutkan dengan pembagian sajadah dengan target tempat-tempat ibadah di seluruh Kaltim. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat paripurna kelima tahun 2021 di lantai 6 Gedung D dengan agenda penyampaian pendapat Gubernur Kalimantan Timur terhadap Raperda tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Ketua DPRD menganggap Perda Ketahanan Keluarga penting
sehingga mengusulkannya. Berikut informasinya. Ketahanan keluarga menjadi pondasi penting dalam masyarakat. Lantaran itulah DPRD Kaltim berinisiatif mengusulkan dibuatkan rancangan perda untuk dibahas bersama eksekutif dan nantinya menjadi peraturan daerah. Hadir mewakili pemerintah Provinsi Kaltim Asisten 1 M. Jauhar Effendi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK didampingi unsur wakil ketua. Selain secara langsung, juga menggunakan secara virtual. Yang pertama kaitannya masalah hak inisiatif Dewan. Ketahanan keluarga ini sebenarnya yang paling penting. Harapan saya semua pihak harus memberikan dukungan penuh. Harapan terutama untuk kelancaran pengesahan ini dari pihak gubernur dan yang terkait lainnya untuk memberikan dukungan penuh sehingga ini bisa kita selesaikan dengan baik. Kehidupan kita berbangsa ini yang dimulai dari ketahanan keluarga. Insya Allah kalau kita mampu menciptakan ketahanan keluarga, otomatis ketahanan bangsa dan negara. Nah ini kalau saya pandang ini perda yang sangat bagus sekali. Terciptanya suatu keamanan, ketertiban, kebahagiaan kehidupan berbangsa bernegara. Tak kalah penting dalam paripurna kelima itu, dibahas juga soal pengelolaan barang milik daerah. Politisi Partai Golkar itu mengatakan banyak hal masih menjadi masalah lantaran adanya aturan yang cukup rumit terhadap aset mobil dan motor inventaris pemerintah. Kekayaan daerah itu, waktu hasil pemeriksaan BPK saya minta kemarin. Coba penyederhanaan saja, bagaimana kita menata aset dengan baik, supaya aset itu lebih jelas. Yang kedua tentang penghapusan aset. Banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda 2, roda 4 tidak mampu kita selesaikan karena aturannya yang cukup rumit. Sehingganya begitu dilarang ada yang tidak mau beli. Nah, jadi tumpukan-tumpukan barang tidak berharga. Di Dewan ini bukan sedikit. Nah, harapan saya ini bagaimana caranya nanti pemerintah provinsi koordinasi dengan BPK, penyederhanaannya saja supaya nanti dengan Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Siapa bakal menjadi pengganti Tohari Aziz sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan yang meninggal dunia 27 Januari 2021 lalu masih menjadi teka-teki. PDI Perjuangan mengaku punya banyak stok kader untuk mendampingi Rahmat Masud sebagai pemimpin kota tersebut. Kabar duka yang menimpa Tohari Aziz 27 Januari lalu masih menjadi perbincangan publik, terutama menyangkut siapa yang menjadi pengganti Tohari sebagai Wakil Wali Kota Balikpapan mendampingi Wali Kota Rahmat Masud. Rahmat Masud berpasangan dengan Tohari Aziz adalah pemenang Pilkada Kota Balikpapan yang digelar 9 Desember 2020 lalu. Namun belum lagi pasangan itu resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota periode 2021 hingga 2026. Tohari Aziz meninggal dunia. Terkait mengganti calon wakil wali kota Balikpapan nih, kira-kira sudah ada pengganti ya semenjak almarhum Tohari sudah berpulang ini, kira-kira ada pengganti ya mungkin? Belum mas. Belum ada? Iya. Yang pastinya dari PDI Perjuangan lah, ya kan. Kita berharap itu dari PDI Perjuangan. Saya pikir juga teman-teman di Kota Balikpapan juga memahami itu. Tapi untuk siapa yang akan menggantikan, kami tunggu arahan dari pusat, dari Ketua Umum dan DPP. Isu yang berkembang di lingkaran politisi Balikpapan menyebutkan pengganti Tohari Aziz tidak harus dari PDI Perjuangan walaupun Tohari berasal dari partai banteng tersebut. Mekanisme pemilihan pengganti merupakan wewenang partai politik koalisi yang bersama-sama ketika mengusung pasangan Rahmat Masud Tohari Aziz. Menanggapi hal itu, Sekretaris PDI Perjuangan Ananda Emira Mois mengaku akan melakukan komunikasi politik dengan partai-partai pengusung.
Hanya saja sampai sejauh ini belum ada nama yang bakal diusung karena keputusan setelah melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengaku punya banyak kader sebagai pengganti Tohari Ajis. Tapi kalau secara personal sendiri, tokohnya di Balikpapan yang dari kader kira-kira siapa ya? Oh banyak, siapa ada istrinya almarhum, itu pegiat sosial juga loh, kader, guru beliau kan kemarin pada saat pemenangan wali kota, wakil wali kota turun juga terus kan. Nah kalau selain beliau, kita punya anggota provinsi, DPRD provinsi, bagus-bagus juga, ada Pak Edi Tarmo, ada Pak Baba, dari kotanya juga banyak. Kalau di kota siapa bisa disebutkan kalau di DPRD kota sendiri? Kita kan punya 8 kursi ya. Iya, betul. Jadi itu kan nanti akan melalui fit and proper test juga dari partai, dari pusat. Jadi kita lihat aja, kita tunggu aja. Belum. Ancang-ancangnya. Tapi mekanismenya apakah ada pembicaraan lagi antara seluruh partai pengusung? Nah, nanti kita. Sesuai rencana, pelantikan Wali Kota Balikpapan terpilih setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota saat ini, Rizal Effendi Rahmat Masud, pada 31 Mei 2021. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan vaksin Sinovac yang disuntikan kepada warga aman lantaran sudah diteliti dari sisi kesehatan dan kehalalan. Kedua politisi itu meminta agar tidak mempercayai hoax yang banyak beredar di media sosial. Hoax alias berita bohong masih banyak bertebaran di media sosial, terutama terkait vaksin Sinovac dari Tiongkok yang kini sudah disuntikan pada jutaan warga Indonesia, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Karena itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Wali Kota Samarinda menegaskan masyarakat tidak perlu meragukan lagi karena sudah ada bukti vaksin aman dan halal. Membuktikan vaksin aman dan halal, keduanya ikut menjalani vaksinasi yang digelar di Gedung Gor Segiri Samarinda. Keduanya mengakui setelah 30 menit divaksin, keduanya tidak merasakan efek apa-apa dan semua berjalan normal saja. Dari Bapak sendiri apa ya? Jadi kalau saya menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Timur, pada umumnya Kalimantan Samarinda pada khususnya, ya karena ini demi mencegah penyebaran COVID-19, ya kan? Karena imunisasi ini penting bagi kita, individu per individu, ini bukan komunitas, tapi individu per individu. Jadi saya sarankan kepada masyarakat ketika program ini dijalankan, berbondong-bondong ke tempat vaksinasi, karena untuk demi keamanan kita, pribadi masing-masing masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, jangan juga tegang, jangan juga maksudnya takut, karena memang disuntiknya juga tengah rasa juga, sekali jarumnya kecil juga. Jadi jangan dikira kayak jarumnya dulu yang besar-besar gitu kan. Jadi jarumnya kecil, kemudian enggak. Saya tadi yang memulai vaksin juga dalam rangka untuk memberi motivasi yang besar kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Saya tadi divaksin, tidak terasa jarumnya. Lebih terasa kalau saya suntik vitamin C atau imunisasi lain. Sama sekali nggak terasa, dan ini membuktikan bahwa vaksin kita aman. Vaksinasi tahap kedua di Kota Samarinda diberikan bagi para pelayan publik. Selain bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, juga diberikan kepada anggota DPRD Kaltim, serta para wartawan dan pengelola media di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sendiri, berdasarkan laporan harian Tim Satgas Penanganan COVID-19, sedang terjadi tren penurunan kasus terkonfirmasi positif. Pada 8 Maret 2021 kemarin, jumlah pasien baru terkonfirmasi 15 orang dan jumlah yang sembuh 70 orang.
Namun untuk total kasus aktif yang dirawat secara mandiri maupun di rumah sakit masih cukup tinggi, yakni 914 kasus. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Herwan Rifai, menumpahkan kekesalannya lantaran ada pemberitaan sebuah media online mengenai instansi yang baru dipimpinnya. Media itu memberitakan ada ruang karaoke dan ladies di kantornya. Hari-hari belakangan, Herwan Rifai merasa terganggu dengan pemberitaan media online. Karena dalam berita itu disebut-sebut di kantornya disediakan ruang karaoke. Tidak hanya itu, bahkan disebut pula ada ladies atau perempuan yang melayani kebutuhan setiap orang yang ingin bernyanyi karaoke di kantor itu. Karena pemberitaan itu, Herwan Rifai mengaku sudah meminta kepada pihak media yang memberitakan untuk datang dan menunjukkan di mana ruang karaoke yang dimaksudkan. Bahkan secara khusus, PLT Kepala Dishub Samarinda itu menelpon untuk menyampaikan hak jawab. Tapi oknum yang mengaku sebagai wartawan itu tidak pernah datang. Jadi selepas saya jelaskan, kemarin saya ada ditelepon dengan salah satu wartawan media online. Nah, saya sudah baca, katanya saya marah-marah, ngancam. Nah, saya bilang saya tidak marah-marah. Mari kita buktikan benar ndak isu itu. Saya bawa sampean masuk setiap ruangan yang ada di Dishub. Ruang karaoke yang mana yang dimaksud? Nah, pemikiran saya ruang karaoke itu kan tertutup. Nah, dia sebut ruang kan? Nah, begitu dia sudah saya jelaskan begitu, dia kejar di belakang Pak. Di belakang ada kantin dengan ada ruang terbuka. Memang saya nggak nyebut itu karaoke. Saya nyebut tempat kita santai untuk nyanyi-nyanyi. Nah, yang saya tidak keberatan sama sekali itu dia sebut ladies. Mana ladiesnya? Tunjukkan siapa. Nah, jadi sudah saya klarifikasi, saya sudah mau suruh datang, dia nggak mau. Tiba-tiba pagi tadi saya lihat, oh disebutnya Kadisub marah-marah ini. Ya sudahlah, saya bilang nggak ada masalah, saya bilang. Jadi kita buktikan aja. Sekarang kita buktikan. Teman-teman wartawan datang ke kantor saya terima dengan baik, kita tinjau setiap ruangan. Di kantor Dishub Samarinda, Jalan MT Haryono, diakui ada kantin yang letaknya di belakang. Kantin itu adalah bekas bengkel Dishub yang dilengkapi fasilitas sound system untuk para staf yang ingin berkaraoke sambil istirahat atau pulang kerja. Ruang kantin itu terbuka dan sudah ada sejak masa kepemimpinan Kepala Dishub sebelumnya. Keberatan Herwan Rifai karena disebut-sebut ada ladies yang mengesankan kantornya menjadi tempat hiburan umumnya. Berita media online menurutnya adalah fitnah. Jadi saya sangat keberatan tuduhan itu. Sangat keberatan. Kalau mau datang sini sama-sama, saya bilang, siapa sih yang melapor? Oh itu kode etik jurnalistik. Silahkan sudah, enggak apa-apa. Tapi kamu ku minta datang. Enggak berani datang dulu kemarin. Dia enggak datang. Sampai saya telepon, ada WA-nya masih. Dia nelpon, tidak ada nomor, tetap saya angkat. Lah begitu saya balik nelpon, enggak diangkatnya. Saya WA, kenapa enggak datang? Sibuk ngetik. Kalau begitu saya bilang, kalau begitu saya bilang enak betul orang memfitnah, melempar orang kan. Coba cross check dulu, datang ke kantor saya bilang. Mari, saya tidak pernah nolak, kan tahu sendiri teman-teman. Pernahkah saya menolak orang ke sini? Herwan Rifai mengaku belum tergerak untuk mengadukan masalah pemberitaan itu kepada Dewan Pers. Dia menganggap para wartawan dan media adalah mitra pemerintah. Namun diharapkannya agar dalam menyampaikan berita disertai dengan keseimbangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer.
Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.